Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan mengisahkan sosok luar biasa Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang hartanya melimpah, tapi hatinya ringan berbagi. Saking luar biasanya, Rasulullah SAW menempatkannya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mari kita ikuti kisah Abdurrahman bin Auf bagian kedua. Dari kaya raya menjadi ahli surga. Kekayaan Abdurrahman bin Auf kembali berlimpah, tapi yang membuat namanya abadi bukanlah angka dalam kantongnya, melainkan seberapa banyak yang ia infakkan di jalan Allah. Harta untuk umat. Disebutkan, penduduk Madinah seolah memiliki bagian dalam hartanya. Sepertiga hartanya dipinjamkan kepada warga yang butuh. Sepertiganya digunakan melunasi utang orang lain. Sisanya disedekahkan tanpa diminta. Ketika Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin untuk berinfak, Abdurrahman tanpa ragu membawa 2.000 dinar emas. Nabi berdoa, semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan dan yang engkau tinggalkan. Dalam perang Tabuk, ia kembali memberikan 200 ukiah emas, setara lebih dari 10 miliar rupiah masa kini. Umar bahkan khawatir ia tidak menyisakan nafkah bagi keluarga. Abdurrahman menjawab tenang, yang saya tinggalkan lebih banyak rezeki, kebaikan, dan pahala dari Allah, rahasia rezeki yang berbalik arah. Rasulullah pernah bersabda, engkau termasuk orang kaya dan akan masuk surga dengan merangkak. Abdurrahman khawatir, bagaimana agar aku bisa masuk surga tanpa merangkak, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, perbanyaklah sedekah, niscaya kakimu ringan menuju surga. Sejak itu, ia semakin gemar bersedekah. Ia bahkan berdoa agar menjadi miskin, karena takut hartanya menghalangi langkah ke surga. Namun setiap kali memberi, hartanya malah bertambah berkali lipat. Suatu hari, setelah perang Tabuk, kebunnya penuh kurma busuk. Ia membeli semua kurma busuk milik sahabat lain dengan harga kurma bagus niatnya, hanya agar miskin di jalan Allah. Tapi Allah justru menulis cerita lain. Datang utusan Raja Yaman mencari kurma busuk untuk obat penyakit negeri mereka, lalu membeli semuanya dengan harga 10 kali lipat. Tujuan mulia tak pernah membuat Allah merugikan hambanya. Sedekah ajaib. Ia pernah menyumbangkan seluruh hasil dagangan yang diangkut, 700 unta penuh, kepada penduduk Madinah. Ia membeli tanah senilai 40.000 dinar untuk diberikan kepada para istri Rasulullah setelah beliau wafat. Ia juga memelihara dan menanggung kebutuhan keluarga besar Rasulullah sampai akhir hayat. Karena itu orang berkata, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali mendapat bagian dari harta Abdurrahman bin Auf. Wasiat terakhir, pada tahun 2032 Hijriah menjelang wafatnya, Abdurrahman berwasiat 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah. Dan masing sahabat yang ikut perang Badar menerima 400 dinar. Jika dirupiahkan, nilainya mencapai triliunan. Namun ia tak bangga dengan jumlah itu. Menjelang sakaratul maut, ia menangis. Aku takut tidak bisa berjumpa kembali dengan sahabatku, karena begitu banyak harta yang kumiliki. Tak lama kemudian, wajahnya berubah cerah. Seolah mendengar suara yang indah, para sahabat yakin ia sedang menyimak kabar gembira dari sabda Rasulullah. Abdurrahman bin Auf di surga. Warisan teladan. Kisah hidupnya meninggalkan 5 pelajaran besar. Pertama, iman dan kekayaan bisa berjalan beriringan. Asal harta menjadi alat, bukan tujuan. Kedua, kejujuran adalah modal tak ternilai. Saat uang tak ada, kepercayaanlah yang bicara. Ketiga, bersedekah tak pernah membuat miskin, malah mempercepat rezeki. 4, kesederhanaan di tengah kelimpahan. Ia tidur di tikar seadanya, meski mampu membeli istana. Kelima terakhir, bisnis harus memberi manfaat sosial. Pasar yang ia bangun jadi simbol ekonomi adil bagi umat. Sahabat seiman, Abdurrahman bin Auf bukan hanya saudagar hebat, tapi cermin bahwa kesuksesan tertinggi adalah ketika kekayaan bersatu dengan keikhlasan. Setiap dinar yang keluar dari tangannya menjadi cahaya penerang jalan ke surga. Semoga kita semua diberi rezeki yang berkah, hati yang ringan memberi, dan semangat meneladani beliau. Wallahu alam bish syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.